Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Munjulianti. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Liwa dengan jurusan PGSD semester 5. Saya adalah seorang guru SD di SDN Negeri Hujung dengan kepala sekolah bernama Bapak Franciscus Saverius Sugiana. Dan untuk saat ini saya ditugaskan menjadi wali kelas di kelas 3. Dalam kegiatan video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai energi dan perubahannya yang akan saya ajarkan atau saya terapkan di kelas saya sendiri, yaitu di kelas 3. Mungkin cukup sekian penjelasan dan perkenalan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Allahumma Oke, tetap semangat ya hari ini. Hari ini kita membahas tentang energi. Jadi nanti karena kita membahas tentang energi, makanya kita harus berenergi untuk belajar hari ini, oke? Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu agar segala ilmu yang kita dapat hari ini bisa jadi manfaat ke depannya. Oke, hari ini kira-kira siapa yang memimpin doa? Amin. Oke, Gabriel maju ke depan ya untuk pimpin teman-temannya. Semuanya siap, dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngecek kehadiran dulu karena ibu rasa ini ada yang nggak hadir hari ini. Jadi ibu cek dulu kehadirannya biar ibu tahu siapa yang hari ini nggak hadir ya. Midu, Panghyutan, Bu. hadir. Kardo, Hadir, Bu. Kardo, Jenita, hadir. Pesta Natalia, Hadir, Bu. Reno Siluliga, Hadir, Bu. hadir. Kayak nggak semangat gitu, Reno semangat ya. Gabriel, Hadir, Bu. Alexandro, Hadir, Bu. Ceria, Hadir, Bu. sakit ya? Oh, sakit. Oke. Demam. Ya. Oke, kita doakan aja semoga ceria cepat sembuh biar kita bisa belajar lagi bareng ceria ya. Ya, Bu. Amin. Junro, Juniro, Hadir, Bu. hadir. Marcel Samuel, Hadir. hadir. Oke, hari ini sudah hadir semua ya. Yang nggak hadir cuma ceria. Oke, hari ini kita itu mau bahas tentang energi yang kayak ibu bilang tadi. Karena kita bahas energi, jadi kita harus berenergi untuk belajar hari ini. Oke, siap? Siap? Ya. Oke. Buka bukunya halaman 3 ya. Ya, Bu. Energi dan perubahannya. Aduh. Wah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang energi dan perubahannya. Sebelum kita jauh-jauh, kita bahas dulu tuh pengertian tentang energi. Apa sih energi itu? Energi itu adalah suatu usaha yang dilakukan untuk merubah suatu benda. Entah itu dari suhunya, entah itu dari bentuknya, atau mungkin dari wujud zatnya. Tuh, pengertian dari energi. Jadi energi itu apa tadi? Energi itu apa tadi? Suatu usaha yang dilakukan untuk merubah bentuk suatu benda. Ya, entah itu wujudnya, entah itu
suhunya ataupun apa tadi? Posisinya. Oh, itu pengertian dari energi. Kemudian energi itu merupakan suatu yang kekal, tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu bersifat kekal. Dia cuma bisa dirubah bentuknya. Jadi nggak bisa kita nyiptain energi. Juga kita nggak bisa musnahin energi, itu nggak bisa. Kayak contohnya angin. Nih, angin yang kita rasakan sekarang ini, kayak angin sepoi-sepoi, anginnya kencang, itu merupakan suatu energi juga. Namanya energi angin. Benar, energi angin. Jadi, energi angin ini, tadi kan kata Ibu, energi itu bersifat kekal tuh. Tidak dapat dirubah ataupun diciptakan, tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa dirubah bentuk. Benar, hanya dapat dirubah bentuk. Jadi apa ada kemungkinan Bu bahwa energi angin ini berasal dari sesuatu yang lain? Karena dia kan nggak bisa diciptakan, nggak bisa juga dimusnahkan. Berarti mungkin nggak sih Bu kalau misalkan energi angin ini diciptakan oleh sesuatu yang lain? Nah, itu jawabannya adalah iya. Energi angin itu berasal dari yang namanya matahari. Jadi matahari kita ini yang menyinari bumi ini, itu kan menyinari bumi kita setiap hari ya, setiap pagi sampai dengan sore lah ya. Nah, itu dia menyinari atmosfer kita ini, tapi tidak merata. Kenapa Bu? Kok bisa tidak merata sih Bu? Matahari menyinari bumi ini? Itu karena satu, kadang-kadang adanya mendung, kayak yang waktu pas kita bahas di daur ulang air kemarin. Kalau misalkan awan itu kan tercipta dari uap air tuh, ya kan? Cuman kalau misalkan uap airnya terlalu banyak terjadi mendung, itu biasanya jarang ada matahari. Kalian pernah nggak kalau misalkan ngerasa hari ini tuh nggak ada mataharinya? Itu karena apa sih? Karena mendung. Ya, karena kalau mendung itu biasanya jarang ada matahari. Pernah nggak kalian temuin udah mau hujan mendung tapi ada kelihatan matahari? Pernah nggak? Enggak kan? Nah, itu kenapa matahari itu nggak bisa menyinari bumi kita ini secara merata. Jadi tempat Jenny misal panas, tempat Natalia hujan. Sering terjadi nggak kayak gitu? Sering kan? Nggak mungkin di satu bumi ini semuanya isinya hujan semua. Pasti ada yang panas, pasti ada yang hujan, ada juga yang mendung. Nah, itu kenapa alasannya bahwa matahari ini tidak dapat menyinari bumi ini secara merata karena adanya proses-proses alam yang terjadi, kayak misalkan mendung itu tadi, terus adanya hujan. Itu kenapa mataharinya nggak bisa bersinar. Nah, karena matahari itu menyinari bumi ini nggak secara merata, makanya terjadilah yang namanya tekanan udara. Tekanan udara itu gimana Bu maksudnya? Ya, tekanan udara tuh kayak misalkan sini dingin, yang hujan atau yang mendung. Terus di sebelah sini itu panas, yang terkena sinar matahari yang lagi panas-panasnya. Nah, perbedaan suhunya itu ada yang panas, ada yang dingin itulah yang menciptakan yang namanya angin. Nah, yang menciptakan yang namanya angin. Jadi perbedaan suhunya itu menciptakan angin. Jadi awalnya energi angin itu berasal dari energi nuklir. Energi nuklir itu artinya energi panas dari matahari. Terus berubah menjadi energi angin karena perubahan tekanan udara tadi. Terus setelah energi angin, kira-kira dia bisa berubah menjadi apa lagi Bu? Kata Ibu itu tadi kan energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Berarti angin ini juga bisa dong Bu dirubah bentuknya dari jadi energi yang lain. Bisa. Kira-kira energi angin yang lain yang bisa berubah itu apa? Contoh, misal kalian pernah main layang-layang? Layang-layang. Nah, layang-layang itu kalau kalian mainin itu butuh angin nggak kira-kira? Butuh. Nah, itu dia. Jadi dari energi angin itu, waktu
gerak. Anginnya sudah berubah lagi tuh bentuknya, jadi energi gerak. Kira-kira kalau misalkan kalian menerbangin layang-layang tapi nggak ada angin, bisa nggak? Nggak. Kalian harus pegang kan layang-layangnya biasanya, ya kan? Pegang layang-layangnya terus ada yang bantu nerbangin, gitu kan? Nah, kalau tadi ada yang main layang-layang, berarti tahu kan cara-cara kerja untuk gimana caranya layang-layang itu bisa terbang? Coba, gimana caranya? Selain angin deh, apa yang dibutuhin? Plastik. Kayu. Terus apa lagi? Perlu teman nggak kira-kira? Kalau misalkan nggak ada teman, bisa nggak sih kalian terbang? Tapi susah. Tapi kalau nggak ada angin, kira-kira bisa nggak? Tambah susah. Oke, berarti sampai sini kira-kira paham nggak perubahan energi dan energi itu sendiri? Paham? Energi tadi, energi angin tadi, coba kita tanya, energi angin tadi berasal dari apa? Matahari, benar. Terus dari energi angin dirubah lagi waktu pas main layang-layang, berubah jadi apa? Energi gerak. Oke. Nah, itu tadi aja baru dari panas ke energi angin, dari energi angin ke energi gerak. Itu aja sudah berubah ya energinya. Terus kalau misalkan kincir angin, ada yang tahu kincir angin? Tahu? Jadi tahu? Siapa lagi tahu? Tahu. Oke. Kalau kincir angin itu kan dia bergerak karena adanya angin ya. Jadi dia tuh bergerak karena adanya angin. Diputar terus sama angin. Tahu nggak kalian bahwa listrik yang kita dapat sekarang ini kayak untuk hidupin lampu, terus kita masak nasi, itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari energi angin. Kok bisa, Bu? Kok bisa sih, Bu, energi angin di listrik? Caranya itu, kincir angin itu yang raksasa itu digerakin sama angin. Terus angin itu dirubah jadi listrik sama alat yang namanya generator. Nih, karena alat untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik itu namanya generator. Nih. Jadi angin itu menggerakkan kincir angin jadi energi gerak. Energi gerak diubah sama generator ini, sama generator ini jadi energi listrik yang bisa kita manfaatkan sekarang. Tuh, ubah lagi energinya kan? Dari panas jadi angin, terus jadi gerak, terus jadi listrik. Nah, setelah dari listrik ada lagi nggak sih, Bu, perubahan energinya? Bisa Ibu kasih satu contoh. Listrik menjadi panas. Contoh, listrik menjadi panas itu ada setrikaan. Terus setelah panas ya, kita colok tuh ke listrik, panas tuh setrikaannya, ya kan? Bukan lagi energinya jadi energi panas. Nah, kemudian apa lagi contohnya? Kira-kira yang kalian tahu, energi listrik ke panas. Sepeda listrik dia dari listrik menjadi kimia dulu, baru menjadi gerak. Ayo, yang panas. Magicom benar. Oven benar. Oven listrik. Benar. Kompor listrik. Ya benar. Itu menjadi panas ya. Energi listrik menjadi panas. Nah, terus ada juga nih energi listrik yang berubah menjadi energi gerak. Listrik jadi gerak. Beda listrik. Terus apa lagi? Apa yang kira-kira di benar, kipas angin. Terus ada juga nih energi listrik yang berubah jadi dingin. Kulkas. Kalau mesin cuci energi listrik menjadi energi gerak. Kira-kira selain mesin cuci apa lagi yang bergerak sama listrik? Ayo, apa ya? Karena bergerak ya. Apa tuh yang bergerak lagi selain itu? Mesin cuci ya bergerak. Terus apa lagi? Blender. Oke. Ada lagi? Ya, apa lagi? Kipas. Ya, kipas. Tuh. Kipas angin. Oh, udah tadi iya. Oh iya, Ibu berarti nggak dengar. Terus apa lagi energi yang bisa kalian
sebutin. Energi listrik jadi apa lagi? Jadi energi. Energi listrik jadi cahaya. Petir. Matahari. Petir. Lampu, oke. Terus ada lagi TV, benar. TV masuk energi cahaya. Iya, HP juga bisa. Kenapa energi listrik itu bisa berubah jadi cahaya? Karena apa? Ada cahayanya kan kalau kita nonton TV, kayak kita nonton kartun, nonton apa itu ada cahayanya kan? Ya, itu namanya energi cahaya. Nah, itu tadi adalah energi. Ya, laptop juga bisa. Apalagi? Ada lagi energi listrik menjadi bunyi. Ada yang tahu? Speaker. Gitar listrik. Telepon. Telepon. Gendang. Gendang. Piano. Kalau listrik ya bisa juga. Terus apa lagi? Radio. Radio. Benar. Ada lagi? Ada lagi? Mesin cuci jadi gerak. Oke. Kayaknya sejauh ini kalian pada paham ya tentang energi dan perubahannya. Paham ya? Salon bisa. Tadi kan speaker, ya kan? Speaker dan salon. Oke, berarti kalian paham ya? Oke, sampai sini kira-kira kalian paham nggak tentang energi dan perubahannya ini? Paham? Paham ya? Ada energi apa aja tadi? Coba sebutin. Panas, gerak, Dingin. cahaya, nuklir, kimia, apa lagi? Apa ya? Listrik, gerak, banyak ya? Sekarang kita tahu, ya. Kita mau misalkan, nih, ini energi apa nih? Energi gerak. Jadi kita bergerak ini aja sekarang, itu termasuk energi. Tuh, energi nih, tuh, kayak misalkan ngedance gitu. Itu termasuk energi. Tuh. Jadi pengertiannya tadi adalah energi itu tidak dapat diciptakan juga tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Jadi dia cuma bisa berubah bentuk aja, tapi nggak bisa musnah dia, gitu. Nah, kira-kira sampai sini paham semua tentang pengertian listrik dan perubahannya, energi dan perubahannya? Paham. Natali, mungkin ada yang mau ditanya? Kelihatannya masih bingung. Saya masih bingung Bu tentang energi angin Bu. Gimana caranya angin bisa menggerakkan kincir angin? Oh gitu, jadi masih bingung ya? Gimana sih caranya kalau bisa angin itu menjadi kincir Bu gitu? Oke, karena masih bingung, kita akan praktek. Prakteknya ini nanti Ibu akan praktekkan. Tapi sebelum kita praktek, kalian disarankan buat dua kelompok dulu. Kelompoknya karena itu 9 orang, tapi kan cuma 2 kelompok. Ada yang 5, ada yang 4. Sekarang boleh cepet-cepetan gabung ke grupnya masing-masing. Ada yang akan kelompok ya. Ini kelompoknya ada 4. Ini kalau itu kelompoknya ada 5 orang. Ini benar ya? Udah benar ini kelompoknya ya. Kira-kira kan kita ini mau berkelompok, berarti harus ada ketua. Tunjuk satu ketua di undi. Siapa? Coba kali undi ditunjuk. Siapa? Jenny. Jenny. Yang kedua siapa? Aldo apa siapa nih? Oh, Om Pipa aja, Om Pipa.
Ada yang mau request warna mungkin? Orange. Itu cuma kasih dua per masing-masing. Jadi satu untuk dicoba, satu untuk dipakai untuk praktek buat prakteknya. Terus yang ini warna hitam. Ini nanti nggak satu-satu, itu bakal buat kincir. Nih, kita bakal buat prakteknya apa? Tadi karena Natali bingung gimana sih angin itu bisa menggerakkan kincir. Jadi kita mau praktek buat kincir. Oke? Siap. Nanti untuk caranya akan Ibu perlihatkan satu video untuk prakteknya. Itu ada berapa itu? Warna 4 ya? 4 warna ya? Ya. Warna apa? Berapa itu? Ada berapa warna? 1, 2, baru 3 ya? Apa warna satu lagi? Oranye. Nah itu semuanya nggak satu caranya itu nanti Ibu bakal kasih video, satu video. Jadi satu video itu untuk prakteknya. Nah ini selokannya dari tiang kincirnya. Kira-kira ada tergambar belum buat apa? Ya nggak apa, ini gambar buat kita gambar. Ini dua untuk satu untuk dicoba, satu untuk prakteknya yang akan dikumpul. Jadi kincir yang kita buat ini harus kumpul ya. Tuh, harus kumpul. Ya. Nih, masing-masing kasih biru. Tadi lu kasih. Oke. Kemudian ini lemnya, masing-masing Ibu kasih satu. Ini tusuk giginya. Tusuk giginya Ibu bagi dua-dua. Ya. Ibu kasih tiga-tiga ya. Nah, sekarang kalian boleh lihat dulu satu video. Bu ya. Bu, Ibu setel dulu videonya. Guntingnya ada bagian semua. Kalian punya penggaris? Penggaris ada? Nah, bawah. Oke, ini boleh dibuat menjadi kayak gini nih. Nih, tapi jangan dilan dulu. Kertasnya semuanya dilipat gini dulu. Boleh kelompoknya atau kesini dulu sebentar untuk lihat videonya. Sini. Nih, untuk buat prakteknya.
Bikin semua kayak gitu. Nih, coba nih. Yang masuk sini nih. Dua. Dibelah dulu, digunting dulu kayak gitu jadi dua. Nggak bisa kita lihat. Bisa. Iya, tapi nggak bisa buat bulat bu. Bulatnya asal aja, bulat. Ya, gunting dulu kayak gitu. Nah, jadi kertasnya kalian gunting dulu jadi dua. Ya, nih, untuk lihat ilustrasi. Saya bisa bikin kalian. Tuh, jadi sebelah enggak? Ini kamu. Tuh. Jangan lupa nanti ditusuk ya, tengah-tengahnya. Ya, nanti kita lihat lagi videonya. Yang penting setelah digunting, sabaran dulu biar kalian lihat lagi videonya, oke? Setelah nanti kalian buat kincir, kalian buat laporannya. Tentang yang kalian kerjakan ini, kincirnya itu tadi boleh dari bahan-bahannya, Nah, setelah nanti buat kincirnya itu praktek buat kincirnya kan udah sama sama itu ya. Setelah itu nanti buat videonya juga buat laporannya juga. Laporannya itu berisi tentang bahan-bahannya, apa aja yang digunakan, ya sampai ya. Bahan-bahan yang digunakan juga energi anginnya ya, Jen. Gunting dulu. Ambil mulus semata, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku yang senang. Nih, salah satu lagu anak-anak untuk lagu layang-layang. Nanti kapan-kapan kita hafalin lagi, kita nyanyiin bareng. Oke, sekarang gimana? Kelompoknya udah selesai belum? Udah. Oke, sekarang satu bawa kinciran ini yang sudah dibawa, satunya bawa laporannya. Kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu, ya. Pulpen? Oh iya, boleh. Ya, kata kelompok satu maju dulu ya. Ya, kelompok satu maju dulu. Kelompok yang tadi ketuanya maju sama satu megang kincirannya. Ya. Oke, kelompok satu Gabriel sama Yoga maju. Lihat nih. Kelompok dua lihat kincirannya mereka nih. Nih, tadi kan Natalia bilang tuh gimana sih angin tuh bisa menggerakkan kincir. Sekarang coba tiup Gabriel. Oh, itu angin berubah jadi energi Nah, itu contohnya dari kincir angin. Oke, sekarang bacain laporannya. Marcel. Ya. Jelasin. Sedotan. Itu apanya itu? Bahan-bahannya ya? Oh iya, oke. Sedotan. Kertas origami. Gunting. Lem. Tusuk gigi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuk. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu kelompok satu. Sekarang kelompok dua, satu membaca, satu pegang kincirnya. Ya. Simpan, Mbak. Ya, baca laporannya tadi.
Nggak kayak pacaran. Ya, kelompok 2 maju. Berlayar. Ini punyanya si Jumro sama Jenny membuat laporan. Ya. Energi adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda, seperti perubahan suhu dan wujud. Angin adalah salah satu contoh energi yang menggerakkan kincir angin dan layang-layang. Coba Angin bisa gerak gak mesin anginnya? Jumro. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Kelompok 2 kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang energi, sudah belajar tentang buat kincir, sudah belajar bernyanyi tentang layang-layang. Rasa hari ini pelajaran kita cukup. Semoga kita sudah mengerti semua tentang energi ya. Oke. Karena pelajaran sudah selesai, untuk laporan dan kincirnya boleh dikumpul di sini dulu. Boleh dikumpul di sini dulu ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Laporannya ya, laporannya juga dikumpul. Laporannya kita dibuat. Oke. Sekarang kita sudah memasuki waktu istirahat, jadi kita mau istirahat dulu. Tapi sebelum istirahat, mari kita berdoa dulu untuk pelajaran hari ini. Oke, silakan Gabriel pimpin teman-teman untuk membaca doa. Doa penutup. Semuanya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang boleh istirahat. Saya dulu sama ibu, silahkan boleh keluar untuk istirahat. Kau yang ngomong tidak.